Selamat pagi, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Eri Bayu Pratama, MKom, telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan proyek akhir semester dengan tema toko komputer. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ricky dengan NIM 11210242 dari Program Studi Sistem Informasi Akuntansi pada mata kuliah aplikasi basis data. Agenda presentasi saya yang pertama, latar belakang konsep logis database ERD dan LRS, spesifikasi file pengguna SQL. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah atau awal dari studi kasus kali ini. Pertama, mengenal database pada aplikasi basis data. Database adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi database adalah untuk melengkapi atau menghindari data ganda yang tersimpan. Yang kedua, mengenal software CAM. CAM merupakan suatu tools yang bersifat open source yang sering dipergunakan untuk pengembangan aplikasi basis website. Yang ketiga, memahami langkah-langkah pembuatan database. Adapun langkah-langkah yaitu membuat ERD, transformasikan ke LRS, dilanjutkan dengan pembuatan spesifikasi file, dan terakhir penulisan perintah pada command prompt untuk pembuatan database. Konsep logis database ERD, model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu prinsip bahwa rel web terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. LRS representasikan dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas menentukan kardinalitas. Tampilan ERD. Tampilan ERD setelah menentukan entitas, dua atribut dan relasinya dihubungkan oleh kardinalitas, yaitu one to many, many to many, dan many to one. Terdapat 5 entitas yang terbentuk yang masing-masing entitas terdapat atribut, namun satu relasi yang memiliki atribut dikarenakan antara entitas terhubung kardinalitas many to many, maka terbentuk entitas baru. Tampilan LRS, transformasi, dan ERD merupakan tabel dua yang memiliki saling berhubungan. Di sini terdapat tabel detail pemesanan dari relasi yang menjadi entitas yang memiliki atribut sendiri seperti ID pemesanan, ID admin, kode produk, dan tanggal pemesanan yang berhubungan langsung dengan tabel admin, tabel produk, dan tabel transaksi. Spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan struktur tabel yang digunakan dalam pembuatan database. Di sini terdapat tabel pelanggan dengan spesifikasi file yang tipe data CJ, keterangan not null, dan primary key pada ID pelanggan di bawah yang ditampilkan isi tabel. Di sini terdapat tabel tipe dengan spesifikasi filenya tp data, char, varchar, dan CJ-nya 6, 15, 5, keterangan not null, dan primary key pada KDTP. Di bawah ini tampilan isi tabel.
Di sini terdapat tabel produk dengan spesifikasi file validnya, KD produk, KD tipe, nama produk dan harga, dan tipe datanya char, varchar, dan INT, dan CJ-nya 6, 6, 25, 15. Keterangan not null dan primary key. Pada KD produk terdapat 2 not null. Karena tabel tipe terhubung dengan tabel produk, maka yang sebelumnya primary key akan menjadi void key di tabel produk. Sesuaikan dengan isi tabel sebelumnya. Di bawahnya tampilan isi tabel. Di sini tabel admin dengan spesifikasi file validnya, ID admin, nama admin, alamat, nomor HP, tipenya char, varchar, tag, dan varchar, CJ-nya 6, 25, 15, dan keterangannya not null dan primary key pada ID admin. Di bawahnya tampilan isi tabel. Di sini terdapat tabel detail pemesanan dengan spesifikasi file validnya, ID pemesanan, ID admin, KD produk, tanggal pemesanan, tipenya char, data, CJ-nya 666. Keterangan not null dan primary key pada ID pemesanan terdapat 3 not null karena tabel admin, tabel produk terhubung dengan tabel ini, maka yang sebelumnya primary key akan menjadi void key di tabel ini. Sesuaikan dengan isi tabel tab sebelumnya. Di bawahnya tampilan tabel transaksi sama seperti tabel detail pemesanan, namun di sini dua tabel tidak memiliki isi, dikarenakan akan terisi jika melakukan pemesanan dan pesan baru akan tercatat di sini. Masuk ke pengguna perintah SQL. Yang pertama, buka command prompt, kemudian tampilannya seperti ini. Masuk ke MariaDB dengan mengetik perintah cd c.2 garis miring enter, lalu ketikkan perintah petik 2 cam garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql titik exe petik 2 strip u root strip p, lalu kemudian tekan enter pada saat diminta untuk memasukkan password, dan maka tampilannya seperti ini. Membuat database dengan menggunakan perintah strate database, maka tampilannya akan seperti ini. Mengaktifkan database dengan perintah uc, kemudian tampilannya seperti ini. Sekarang masuk pada penggunaan DDL. Membuat tabel dari spesifikasi file sebelumnya yang sudah dirancang dengan perintah create table. Dilanjutkan dengan memasukkan file, tipe, dan CJ serta keterangan not null pada primary key, maka tabel terbentuk seperti ini. Dengan perintah create tabel dilanjutkan dengan memasukkan file dan CJ serta keterangan not null pada primary key, maka tabel terbentuk seperti ini. Dengan perintah create tabel dilanjutkan dengan memasukkan file, tipenya, dan serta keterangan not null dan primary key pada tabel terbentuk seperti ini. Dengan perintah create tabel dilanjutkan dengan memasukkan valid tabel dan CJ serta keterangan not null primary key, maka tabelnya terbentuk seperti ini. Dengan perintah create tabel dilanjutkan dengan menggunakan valid, tipe, dan CJ serta keterangan not null dan primary key, maka tabel terbentuk seperti ini.
Dengan perintah insert tabel dilanjutkan dengan memasukkan file tabel dan CJ serta keterangan not null dan primary key, maka tabel terbentuk seperti ini. Selanjutnya, sekarang masuk pada penggunaan DML, mengisi tabel yang sudah dibuat sebelumnya dengan perintah insert into. Nama tabel memasukkan urutan files dan isi tabel yang sudah dirancang di spesifikasi file, kemudian tampil tabel hasil dengan isi yang lengkap. Selanjutnya, dengan perintah insert into, maka tabel memasukkan urutan files dan isi tabel yang sudah dirancang di spesifikasi file, kemudian tampilannya akan seperti ini dan isi yang lengkap. Lanjut, dengan perintah insert into, nama tabel memasukkan urutan files dan isi tabel yang sudah dirancang di spesifikasi file, kemudian tampil hasilnya dengan isi yang lengkap seperti ini. Dengan perintah insert into, maka tabel yang memasukkan urutan files dan isi tabel yang sudah dirancang di spesifikasi file, kemudian tampilnya dengan isi yang lengkap seperti ini. Sekian dari kelompok saya, kelompok 4. Jika ada kesalah kata dalam pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih atas kesempatannya ini. Selamat pagi.